Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Mama, saudara semua. Shalom juga bagi yang ikut secara online, kapanpun, dimanapun pemberitaan firman Tuhan ini bisa diikuti. Damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan kita semua. Bapak Ibu dan saudara semua, ketika kita datang ke dalam dunia ini, saya percaya Tuhan mempercayakan kepada kita hanya dua hal. Tuhan percayakan kita pada kita dua hal. Yang pertama adalah waktu. Dan kita bergerak dalam waktu itu. Ketika waktu itu diambil dari kita tidak bisa buat apapun. Pertama adalah waktu. Yang kedua adalah potensi dalam hidup kita. Orang bisa menyebut itu talenta, bakat, apapun juga itu. Ya kita datang, firman Tuhan katakan kita datang ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, kita kembali juga dengan telanjang. Hanya dua hal itu Tuhan percayakan pada kita. Misalnya sekarang tahun 2025, berapa jam lagi selesai, waktunya selesai. Kita berjalan sampai waktu hidup kita selesai di mana kita tidak tahu. Di tempat tidur, di jalanan, di atas pesawat, di kapal laut, di atas mobil, di tempat duduk, dimanapun. Waktu itu selesai. Tapi pertanyaan yang terpenting adalah, ketika waktu hidupmu selesai, potensimu selesai atau tidak? Saya yakin tempat paling kaya dalam dunia ini, itu ada di kuburan. Sekarang ini banyak orang menghias kuburannya luar biasa, mahal-mahal, lebih mahal dari dia, desain dia punya rumah. Tapi persoalan mahalnya bukan di yang kelihatan di atas itu, tapi yang dikuburkan di dalam. Orang dikuburkan dengan potensi yang sangat tidak ternilai dengan uang. Dikuburkan di situ. Otaknya dipakai hanya sebagian. Banyak orang hidup tidak pakai otak. Terkubur di situ. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, panggil saya setelah potensi saya sudah selesai. Sehingga ketika saya kembali ke hadapan Bapa di sorga, semuanya sudah selesai. Yesus ingatkan dalam Matius 25, ada satu orang yang kuburkan talentanya. Dia hidup dengan menguburkan potensi yang Tuhan percayakan kepada dia. Ketika dia kembali kepada Bapa, dikembalikan itu dan Tuhan itu sangat marah. Sekali lagi, selagi Tuhan masih percayakan kita kehidupan ini, umur berapapun kita hari ini, semuda, setua apapun kita hari ini, jika waktu itu masih ada, pergunakanlah potensi itu. Efesus 5 dia nasihatkan, pergunakanlah waktu yang ada, tebuslah waktu itu. Tebusnya dengan apa? Dengan potensimu. Tebus bukan dengan kita isi waktu dengan ngobrol-ngobrol, bukan. Tebus dengan dulu saya merokok, sekarang saya tidak merokok lagi. Bukan sekedar itu. Tebus dengan potensimu yang Tuhan percayakan. Masalahnya, kita hidup tapi kita tidak tahu potensi kita apa. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak berani mencoba. Kenapa tidak berani mencoba? Ketika coba orang ajak kita, orang bully kita jadi minder, jadi malu, tidak percaya diri. Mari kita saling mendukung. Selagi adik-adik, anak remaja, pemuda masih sekolah, cobalah ini, coba itu. Persiapkan dirimu dan pergunakanlah potensi. Jangan sampai kita kembali kepada Bapa dengan masih banyak potensi yang kita tidak pakai. Bapak Ibu dan saudara semua, hari ini kita hidup dalam zaman yang serba cepat. Ya, makanan cepat saji, tinggal pesan, duduk di rumah, tidur-tiduran, makanan datang. Kalau orang tua dulu, lu tidur-tidur lu tidak pernah makan. Tapi sekarang kita tidur-tiduran, makanan bisa datang. Semuanya serba cepat. Tapi satu hal yang mungkin kita sadar atau kita tidak sadar atau sengaja tidak mau sadar adalah semua itu buat kita sakit. Ultra processed food membuat kita sakit. Begitu juga dengan persoalan cinta. Cinta yang terlalu instan itu menyakitkan. Amin kok. Cinta-cinta instan itu menyakitkan, jangan terlalu percaya. Kebanyakan cinta pada pandangan pertama itu bukan cinta tapi nafsu. Karena
remaja pemuda, hati-hati dengan cerita itu. Kita sering lihat orang, para netizen ya upload di mana FB, apalagi IG, TikTok dan segala macam, dengan pasangannya senyum-senyum, indah-indah, baik-baik. Tapi faktanya di balik kamera itu mereka bakal tiap hari. Di foto sama-sama, di luar foto tidak sama-sama. Kira-kira kita begitu atau tidak? Mau update satu sama-sama berfoto, habis foto masing-masing dengan HP-nya, tidak bawa omong. Tapi kalau mau muncul di publik, sama-sama. Saling bertatap, hello beb, ayam beb. Habis ayam beb, satu anjing babi, kode monyet. Seperti sebuah rumah tua yang strukturnya sudah kropos, kemudian dia cat baru karena menjelang Natal dan Tahun Baru. Indah. Tapi setelah mereka tinggal di situ tidak sampai 1 tahun rumah roboh. Karena hanya terlihat di luar saja yang bagus. Strukturnya kropos di dalam. Itulah gambaran banyak dari cinta kita hari ini. Orang lebih suka membangun citra daripada cinta. Mudah jatuh cinta, lalu senang membangun citra, tapi tidak membangun cinta. Akhirnya hancur, struktur kehidupannya hancur. Saya karena pernah pengalaman di tempat kerja dulu terbakar. Habis terbakar, orang yang segera cepat-cepat mereka cek adalah struktur dari gedung itu. Karena kalau kita masuk oker tutup semua, struktur kropos, kita masuk kita ambis di dalam. Mari kita cek kita punya struktur hidup selama perjalanan setahun ini, bagaimana dengan struktur kehidupan kita. Struktur kehidupan pribadi kita, struktur kehidupan rumah tangga kita seperti apa. Mana yang kropos. Jadi jangan cepat-cepat bikin resolusi 2025, resolusi 2026, tapi tidak tahu mana yang kropos di dalam diri kita. Kalau mau jujur, struktur yang paling mudah kropos dalam hidup kita adalah komunikasi. Dari komunikasi itu memberi dampak harmonisasi. Bapak pernah dengar orang kalau menyanyi kiri, handsome mind ini lalu nyanyinya kiri-kiri, itu telinga sakit, jiwa sakit. Itu namanya enharmonis, tidak harmonis. Alat musik dengan vokal tidak harmonis. Kita dengar sakit kepala, sakit hati, sakit jiwa. Sama juga tinggal dengan orang yang tidak harmonis dengan kita itu sakit. Jiwa kita sakit. Alkitab katakan Lot itu tinggal di Sodom dan Gomora, jiwanya sakit setiap hari. Karena kehidupan yang jahat itu. Mari kita jujur, kita cek. Kita jangan hanya pergi MCU di rumah sakit di Prodia, tapi kita juga buat spiritual check. Spiritual kita bagaimana? Ketika saya tanya sekarang Bapak Mama semua, apa kabar hari ini? Kita akan lebih mudah. Baik, karena kita langsung kaitkan itu dengan tubuh kita. Kalau saya tanya, bagaimana jiwamu hari ini? Kita tidak tahu. Saya tidak tahu jiwa saya seperti apa. Bagaimana dengan hatimu? Saya lebih tidak tahu lagi hati saya. Itu karena dia jarang lakukan spiritual check dan mental check. Makanya sekarang banyak orang sakit mental. Karena dia jarang duduk diam dan bagaimana dengan mental saya. Hari ini saya ajak kita belajar dari firman Tuhan di bawah tema Fiat Voluntas Tua, cinta yang tak tergoyahkan. Sebuah refleksi di akhir tahun 2025. Saya akan bagikan secara cepat dari tema ini dalam 2 poin. Poin yang pertama, cinta yang tak tergoyahkan. Lalu poin yang kedua, sebuah refleksi Fiat Voluntas Tua. Jadilah kehendakmu. Kidung Agung pasal 2 ayat 11 sampai 13. Kidung Agung 2 ayat 11 sampai 13, begini kata firman Tuhan. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tepukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kita loncat ke pasal yang ke-8, ayat 6 dan 7.
Ayat 6 dari pasal 8. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Luar biasa ya dia punya puisi. Nanti habis ini semua update status ya. Cinta kuat seperti maut. Kamu kasih uang demi cinta, kamu pasti akan dihina. Itu kata firman Tuhan. Nah, setelah baca firman Tuhan, saya ajak kita dengan satu pertanyaan. Ada yang pernah mengalami cintanya ditolak? Ya tembak sana, ditolak, tembak sini, ditolak. Terakhir tembak pohon. Pohon ditolak dia gitu. Dan pohon pikir lu siapa gitu, mau menikah dengan saya. Saya yakin di antara kita sini banyak yang pernah mengalami cintanya ditolak. Ditolak 1 kali, 2 kali, ada yang ditolak setengah kali, dia langsung peluk. Ada cowok-cowok yang pernah merasa ditembak oleh cewek? Ada juga ya, handsome pernah handsome ya. Bingung kalau kita cowok-cowok ditembak cewek, ya, lu mau jawab apa? Biasa kan kita tembak, kan kita ditembak. Nah, ada beberapa orang yang mengalami trauma ketika dia mengalami penolakan cinta, dia trauma dan tidak berani lagi katakan cinta. Dulu saya ingat waktu masih SMP atau SMA, ada acara RCTI ya, katakan cinta itu ya. Itu aneh-aneh itu cara katakan cinta, ada yang di menara segala tidak terbayangkan. Nah, waktu saya menyiapkan ini, saya menemukan ada 2 kisah nyata tentang cinta. Ini kisah nyata. Kisah yang pertama itu adalah seorang penulis penyair besar namanya T.S. Eliot. T.S. Eliot ini dia hidup di bawah tahun 1960-an gitu. Dan dia waktu dia masih menjadi mahasiswa, dia jatuh cinta kepada dosennya, dosen drama. Mereka bertemu pertama kali tahun 1912. Lalu T.S. Eliot ini langsung jatuh cinta kepada gurunya ini, dosennya. Mereka saling menulis surat begitu. Dan tapi T.S. Eliot ini sampai dia meninggal dia tidak pernah ungkapkan cintanya. Hanya lewat surat. Lalu setelah dikumpulkan, setelah mereka meninggal ya, surat itu dikumpulkan jumlahnya 1131 surat. 1131. Sangat banyak, bolak-balik berkirim, tapi mereka berdua tidak pernah berpacaran dan mereka berdua tidak pernah menikah. T.S. Eliot kemudian dia menikah dengan orang lain, tapi tidak tahu dosennya ini menikah atau tidak. Lalu dosennya ini, semua surat itu dia persembahkan kepada sebuah perpustakaan yang besar dengan satu janji, jangan pernah buka surat ini sebelum saya meninggal, tetapi setelah saya meninggal pun jangan langsung dibuka, 50 tahun setelah saya meninggal baru dibuka. Maka surat-surat itu baru dibuka tahun 2020. Lalu mereka pelajari tentang surat menyurat di zaman itu. Sampai meninggal tidak pernah ungkapkan cinta. Yang kedua adalah Ludwig van Beethoven. Kalau kita pernah tahu, kalau ada teman-teman yang senang dengan musik. Tahun 1812 dia menulis surat panjang penuh kerinduan kepada seorang wanita yang disebut Immortal Beloved, kekasih abadi. Ketika orang membaca tulisan itu terasa cinta yang sangat hidup, tetapi orangnya yang mana tidak tahu siapa dia. Mungkin di antara kita ada juga pernah gitu ya, duduk menghayal-menghayal di rumah, punya kekasih impian seperti apa gitu ya. Cintanya begitu terasa, tapi orang yang mana kita tidak tahu. Atau ada juga yang saat ini masih merindukan seseorang yang tidak tahu entah ada di mana. Makanya kita nyanyi lagu waktu itu hujan rintik-rintik, tak tahu di mana rimbanya gitu. Dulu di bawah gereja pegang tangan gitu ya, lagu-lagu dulu. Tapi sekarang tidak tahu dia ada di mana. Nah, itu orang-orang yang seperti tidak bisa mengungkapkan cintanya, entah kenapa. Berbeda dengan Raja Salomo. Raja Salomo berkali-kali menyatakan cintanya dan ditolak berkali-kali, tapi dia tetap mengatakan cintanya. Dia tetap maju. Ya. Mau tahu endingnya seperti apa? Kita ikuti setelah yang satu ini. Nah,
Mari kita lihat dulu tentang kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini dalam bahasa Ibrani namanya Shir Hasirim. Shir Hasirim itu artinya nyanyian atas segala nyanyian. Song of Songs dalam bahasa Inggris. Lagu dari segala lagu. Itu Kidung Agung. Makanya ini sebenarnya makanya Kidung Agung. Kidung yang paling agung. Itulah kitab Kidung Agung. Jadi dia bukan kumpulan cerita atau kumpulan lagu, tapi dia satu lagu dari pasal 1 sampai pasal 8. Itu satu lagu utuh. Isinya tentang bagaimana orang menghargai cinta dan pernikahan sebenarnya. Yang suci layak dirayakan. Itu pesan utama dari kitab Kidung Agung. Memang pada waktu awal ketika mau penyusunan kanonik itu artinya penyusunan kitab yang seperti contoh sekarang kita pegang. Kitab ini sempat ditolak karena dianggap terlalu erotis. Agama seberang, agama luar itu sering kritik Kristen, bosong punya buku kitab porno. Mereka mengkritik. Tapi Rabi Akiva yang hidup abad 2 Masehi, itu dia menegaskan bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab yang paling suci. Jika dilihat secara alegori itu artinya perlambangan simbol, itu melihat bagaimana Allah mengasihi manusia dan gereja mengasihi Tuhannya. Itu simbol di dalam kitab Kidung Agung. Akhirnya kitab Kidung Agung diterima di dalam penyusunan Alkitab seperti yang kita pegang sekarang. Ini sekedar pengantar untuk kita menambah wawasan. Nah, kemudian dalam tradisi ibadah orang Yahudi, mereka punya 5 megilot. Megilot itu gulungan kitab suci. Ada 5 gulungan kitab yang wajib dibaca di dalam hari raya orang Yahudi. Kitab yang pertama itu kitab Rut. Itu dibaca saat kapan? Saat Pentakosta. Mereka akan baca kitab Rut. Yang kedua, kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah dibaca saat hari raya Pondok Daun, ketika mengingat orang Israel perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Yang ketiga, kitab Ester dibaca saat hari raya Purim, yaitu mereka mengingat bagaimana Israel terlepas dari Holocaust yang dirancangkan oleh Haman. Dan kitab yang keempat adalah kitab Ratapan. Itu dibaca untuk mengingat pemusnahan Yerusalem pada tahun 568 dan kitab Kidung Agung. Dibaca saat kapan? Saat Paskah. Saat Paskah mereka akan membaca kitab Kidung Agung. Jadi terkesan seperti beda sekali yang kita anggapan bahwa kita juga mungkin jarang melihat orang berkhotbah dari kitab Kidung Agung. Tapi orang Yahudi selalu baca itu di waktu Paskah. Kenapa? Karena itu adalah gambaran cinta ilahi dan pembebasan bagi manusia. Nah, hari ini bet aja kita untuk melihat sisi lain ketika kita masuk ke tahun yang baru, kita meninggalkan tahun lama masuk ke tahun baru, kita lihat apa pesan dari Kidung Agung bagi kita. Kitab Kidung Agung ini juga itu tepat ketika kita memperingati perubahan musim, karena memang di dalam yang tadi beta aja kita baca misalnya pasal 2 ayat 11-13 dia berbicara tentang pergantian musim. Apa makna pergantian musim? Seperti sekarang kita mau berganti dari musim 26 2026 ke 2025 ke 2026. Pergantian musim itu artinya bahwa akan ada musim yang baru, tunas-tunas yang baru muncul. Dan bagi orang Yahudi, ketika pergantian musim itu adalah tanda di mana Allah mengetuk hati manusia. Allah mengingatkan mereka tentang kasih ilahi. Itu adalah sebuah kairos, pergantian musim itu sebuah kairos. Momen di mana Tuhan bertindak dan mengetuk hati manusia. Beberapa jam lagi, 3-4 jam mungkin, 5 jam, kita akan meninggalkan tahun 2025, satu musim berlalu. Tadi Bapak Alo sampaikan ya sebuah renungan yang beta sampaikan. Kita bilang tahun baru tapi apanya yang baru? Semuanya sama, manusia kita sama, kulit tetap sama, hidung sama, telinga sama, rambut sama, rumah sama, semua sama. Lalu apa yang kita bilang? Selamat tahun baru, apanya yang baru? Apalagi orang dari tahun lama dia maki-maki, tahun baru dia maki-maki, lalu apa yang baru? Tidak ada yang baru. Tapi Tuhan mengetuk terus hati manusia. Ini ingat, ini musim yang baru. Kamu masuk musim yang baru. Panggilan untuk meninggalkan kebiasaan yang lama dan baharui cintamu kepada Tuhan Yesus. Itulah tahun baru. Tuhan, saya baharui cinta saya kepadamu. Saya rekomitmen, saya berkomitmen kembali kepadamu. Makanya kenapa orang biasa di akhir tahun itu orang membuat resolusi. Karena dia siap memasuki sesuatu hal yang baru, musim yang baru. Nah, secara alur cerita, kalau Bapak mau pernah baca menyelesaikan Kidung Agung dari pasal 1 sampai pasal 8,
Alur ceritanya itu sebenarnya ada di dalam kitab Kidung Agung itu, ada kisah cinta segitiga. Seperti sinetron Indosiar gitu, cinta segitiga. Cinta segitiga antara siapa? Antara Raja Salomo dengan seorang gadis yang tidak tahu nama siapa, tapi disebut sebagai gadis Sulam. Dan jadi Salomo, gadis Sulam, dan seorang laki-laki yang lain yang dikenal hanya inisial sebagai Sang Gembala, yaitu kekasih dari gadis Sulam. Jadi cerita ini ada di antara mereka bertiga. Raja Salomo, gadis Sulam, dan Sang Gembala. Raja Salomo adalah sosok yang menggoda gadis Sulam ini untuk memiliki gadis Sulam ini. Dia menggoda gadis Sulam, Raja Salomo menggoda gadis Sulam untuk meninggalkan kesetiaannya kepada kekasihnya dan datang kepada Raja Salomo. Dan gadis Sulam ini adalah simbol dari Hawa yang baru. Gereja Kristus yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kalau Hawa yang lama, Hawa pertama di Taman Eden jatuh melalui godaan ular, iblis dia memakai ular. Tapi Hawa yang baru, gadis Sulam ini, simbol gereja yang tidak tergoyahkan. Tidak kalah oleh godaan materi, kuasa, kelas sosial, ataupun asmara dari Raja Salomo. Dia tetap pada prinsipnya. Nah, mari kita kupas satu persatu. Kenapa sampai gadis Sulam ini dia tidak kalah dengan godaan seorang raja yang katanya memiliki hikmat tidak terkalahkan oleh siapapun. Kekayaan bahkan di zaman dia emas dan perak itu tidak ada nilainya. Yang katanya semua yang Salomo miliki sekali dia petik jari semuanya bisa datang, tinggal dia mau apa saja. Dan dia akui itu dalam Pengkhotbah pasal 2. Saya tidak membatasi mata saya dari mau apapun. Apapun yang mata saya mau saya bisa dapatkan. Tapi kita lihat bagaimana dengan kisah gadis Sulam. Awalnya Salomo ini membawa gadis Sulam ke perkemahannya. Dia mendandani gadis ini sebagai seorang ratu. Tapi gadis ini berkata kepada Salomo dalam Kidung Agung 2 ayat 1. Nanti beta sebutkan beberapa ayat, beta tidak ajar kita untuk membaca, Bapak Mas silakan sambil mendengar, silakan boleh baca. Kidung Agung 2 ayat 1, gadis Sulam ini berkata kepada Salomo, Ani kafat selet hak saron. Saya ini tidak cocok di dalam kemewahanmu. Saya hanyalah bunga-bunga liar di padang Saron. Itu penolakan dia yang pertama. Ketika Salomo mendandani dia sebagai seorang ratu di istananya, dia bilang, Ani kafat selet hasaron. Saya hanyalah bunga-bunga liar di padang belantara Saron. Saya tidak pantas di dalam kemewahan ini. Dia menolak yang pertama. Tapi Salomo tidak kalah, Salomo tidak marah gitu, tetap merayu dia. Rayuan yang kedua, Salomo hantam kepada gadis Sulam. Gadis Sulam ini berkata, di dalam Kidung Agung 2 ayat 16, pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 ayat 10, dia mengulangi 3 perkataan yang sama. Ani ledodi, aku milik kekasihku seorang. Saya milik kekasih saya seorang. Dia ulang 3 kali. Dia katakan kepada Raja Salomo, engkau tidak akan memilikiku. Tidak peduli engkau telah memperlihatkan kekayaan, kehormatan, kekuasaanmu yang luar biasa kepadaku. Sebab Sang Gembala itulah kekasih. Bagi orang Yahudi, penolakan 3 kali itu penolakan yang ekstrim. Sesuatu yang ekstrim. Makanya kenapa kata anak-anak ini ada adik dong, termasuk kita juga susah matematika, kenapa? Karena orang tua ajar hitungan cuma sampai 3. Kita lihat, 1, 2, 3, selesai. Itu lu mau dimanapun lu akan datang sini. Makanya hitung 4 sampai 1 juta dia sudah tahu. Tradisi terbaru orang Yahudi hanya sampai 3 kali. 3 kali itu berarti ekstrim. Tidak bisa lagi. Dan Salomo menggoda dia menolak 3 kali kepada Salomo. Bahkan Salomo sampai ajak dia dalam Kidung Agung 7 ayat 7 sampai 8. Kidung Agung 7 ayat 7 sampai 8. Salomo menggoda dia untuk melakukan hubungan seks, persetubuhan dan bercinta dengan dia. Bagaimana reaksi dari gadis Sulam ini? Dia menjawab dalam Kidung Agung 7 ayat 9. Dia katakan, kata-katamu manis bagaikan anggur, tetapi kata-kata itu hanya untuk kekasihku Sang Gembala. Ketika dia menggoda gadis Sulam untuk berhubungan seks, untuk mencium gadis Sulam,
Gadis sulam ini bilang, itu hanya pantas saya lakukan dengan kekasih saya, tidak dengan engkau. Ya. Ketika Salomo memuji keindahan tubuh dari gadis sulam ini, dia katakan begini, dalam Kidung Agung 8 ayat 1 dan seterusnya, dia menjawab, oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ketika Salomo menggoda kemolekan tubuhnya, dia bilang, kalau engkau ini saudaraku laki-laki, saya akan cium kau. Kalau engkau ini kekasihku sang gembala, saya akan cium engkau. Tapi saya tidak akan mencium engkau, Raja Salomo. Kalau kita punya suami-suami puji istri punya badan, kira-kira kita bilang apa? Belelu dari jauh sudah sebab sesak. Tapi kalau di luar orang puji kita, seringkali masalah orang selingkuh itu, bagi beta persoalan seksual itu sedikit sekali. Persoalan terbesar orang selingkuh karena di rumah itu dia jarang diterima apa adanya. Sehingga ketika di luar dia dipuji-puji, maka dia merasa nyaman dengan itu. Istrinya akhirnya dekat dengan teman kantornya. Karena di rumah jarang dipuji-puji. Sering konflik terjadi. Kita ini kan yang tadi, kita butuh jiwa ini supaya harmonis. Komunikasi, harmonisasi itu ada. Kalau kita tidak harmonis di luar, kalau kita sering dengan orang nyanyi kiri kan telinga kita kacau kan. Kita dengar orang yang nyanyi yang bagus-bagus saja. Jadi mari pulang dari sini kita puji-puji. Bisa kok? Tapi ketika suami puji istri, saya bilangnya sampai di waktu dekat, di potensi semua habis dia. Potensi memuji semua habis ini. Mari kita belajar, membangun struktur cinta kita di rumah dengan komunikasi itu. 2025 ini setelah banyak sakit hati, luka, kepahitan, tinggal tunggu dia meledaksa. Karena kita jarang MCU, medical check up untuk kita punya jiwa dan rohani. Supaya jangan sampai tiba-tiba kita pun suami kok, kita pun istri kok, di luar orang puji-puji dan dia mulai terkewer-kewer di luar sana. Nah, baru kita kaget-kaget. Kenapa? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Banyak yang kurang. Gadis sulam ini tidak terpengaruh oleh godaan Salomo. Bapak mama, saudara bayangkan Salomo dengan segala hikmat untuk menggoda, luar biasa dengan kata-kata. Makanya kalau kita baca baik-baik di Kidung Agung, kata-kata pujiannya luar biasa. Sering orang bilang perempuan, laki-laki jatuh di mata, perempuan jatuh di telinga. Tapi gadis sulam ini, dia tetap logikanya jalan. Imannya tetap jalan. Saya punya kekasih saya. Puncak komitmen dari cinta gadis sulam ini, dia nyatakan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 yang tadi kita baca. Dia bilang tentang meterai. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu dan lenganmu. Hati bicara soal yang paling inti dari hidup kita, dan lengan bicara soal tindakan. Meterai itu bicara soal tanda kepemilikan. Nah, masalahnya zaman sekarang ini orang sering bilang begini, cinta kan tak sehat, tak harus memiliki, ya kan? Setuju kok? Cinta tak harus memiliki. Beta merenungkan ini, beta ketemu ada dua alasan kenapa orang sebut cinta tak harus memiliki. Yang pertama, dia pakai alasan cinta tak harus memiliki untuk membenarkan hubungan tanpa komitmen, hubungan tanpa status. Makanya banyak orang kumpul kebo, no status. Yang kedua, dia mencintai tanpa tindakan apa-apa. Itu yang orang bingung. Mau bilang panggil papa mama belum menikah, mau panggil beb ayang tidak jelas. Ini apa nih status kita? Meterai, ketika kotong taruh meterai di sesuatu barang, kita tahu kan ini milik saya sudah bayar pajak, ini kepunyaan saya. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu dan lenganmu. Lalu dikatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Kekuatan cinta itu tidak bisa ditawar, seperti maut tidak bisa dihindari. Jadi kalau kita katakan bahwa kita mencintai seseorang, tidak ada apapun yang bisa menghalangi itu. Kenapa? Karena nyala apinya itu seperti nyala api Tuhan. Itu mau katakan bahwa cinta itu dia sifatnya ilahi.
bukan emosi saja. Dia bersifat ilahi. Dia datangnya dari Allah. Karena itu, Pak Mama, saudara, terusnya saya bilang pada adik-adik pemuda remaja, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, jangan mengasihi manusia. Kenapa? Nanti kamu hanya tipu saja. Kamu akan dipermainkan dengan kasih itu. Lalu bilang pada adik nona, pemuda remaja nona ini, kalau ada yang katakan cinta dengan kamu, bilang begini, beta punya Bapa di sorga. Kalau mau datang bawa beta, minta izin di Bapa di sorga dulu. Dia izin ke sana. Kalau langsung kasih izin, jangan coba-coba datang ajak beta jalan-jalan, nanti Bapa marah. Nanti Bapa marah. Bapa di rumah sama marah, Bapa di sorga. Cinta itu milik Tuhan. Datang kepada Tuhan dulu, baru mengasihi orang lain. Jangan mengasihi orang buat Tuhan, nanti kita bikin kita pun suka-suka. Baru bilang Tuhan sone peduli, Tuhan son sayang, siapa bilang? Itu sejalan tarik sambarang baru kesalah Tuhan. Ya. Lalu dia katakan bahwa air tak memadamkan cinta, air tidak dapat memadamkan cinta. Cinta melampaui logika duniawi ini. Makanya orang tua sering heran, itu laki-laki semua dan begitu lu masih mau nih anaknya. Nah, itu cinta melampaui logika. Makanya Agnes Monica bilang apa? Cinta apa? Tak punya logika kok apa gitu lah. Melampaui logika duniawi ini. Nontonlah film India, betul ya? Aneh-aneh, termasuk tadi beta bilang katakan cinta, dia naik di menara berteriak perempuan, aku cinta kamu, dari menara tinggi sana. Melampaui kekuatan alam, segala penderitaan, penganiayaan atau dosa tidak mampu memadamkan kasih Allah. Itu yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 38-39. Tak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, sampai di sini Bapak Mama semua, kita cek kita punya cinta kasih selama 2025 ini. Kepada pasangan kita kalau masih ada, kepada anak kita, orang tua kita, orang-orang di rumah, di tempat kerja, di pelayanan, setulus apa kasih kita. Bicara tentang ketulusan ini, beta mau bilang Bapak begini, beta sampaikan dalam satu ilustrasi. Kalau ada satu bapak, dia bawa auto pick up muat sembako, ya, semoga Bapak Mama Saudara bisa ikuti ini ilustrasi. Dia bawa pick up muat sembako, dia jalan bawa antar pi orang lagi kerja-kerja. Lalu dia bagi, ini ya sembako, makan minum. Itu namanya apa? Namanya kerja bakti, bakti sosial, betul ya? Nah, lalu dia bawa auto yang sama, barang yang sama, jumlah yang sama, dia sampai tengah jalan sebelum sampai tujuan, orang paksa ambil itu semua dan dia kasih. Itu namanya apa? Perampokan, betul ya? Yang ketiga, orang yang sama, auto yang sama, barang yang sama, jumlah yang sama, dia antar ke rumah pejabat, lalu dia bilang, tolong di proyek kasih lolos. Itu nama apa? Suap. Kegiatan yang sama, orang yang sama, barang yang sama, jumlah yang sama, tapi kita beri nama beda-beda. Kenapa bisa begitu? Motivasi hati kita membuat perbuatan kita itu berbeda di mata Tuhan. Kamu bisa sembunyi di hadapan orang, tapi kamu tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Kamu bisa datang beribadah, senyum-senyum, puji-pujian, menangis-menangis, gematar-gematar saat penyembahan, tapi Tuhan bilang, wait, munafik, tukang tipu. Saya tahu hatimu. Makanya Yesus bilang kepada ahli Taurat orang Farisi, kamu ular beludak. Kamu seperti kuburan yang dilabur bersih, tapi isinya tulang belulang. Saya tahu isi hatimu apa. Mari kita koreksi selama 1 tahun ini ketulusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ketulusan hati kita di hadapan keluarga kita, orang-orang kita, rekan-rekan sekerja kita. Kita bisa tipu dengan gaya apapun, tapi tidak di hadapan Tuhan. Cinta Salomo kepada gadis Sulam ini berakhir dengan ditolak oleh gadis Sulam. Dia tetap pada pendiriannya yang teguh kepada kekasihnya sang gembala. Kita lihat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 dan 8 ayat 4. Akhirnya Salomo ini menyerah dengan usahanya dan dia biarkan gadis Sulam ini pergi kembali ke rumahnya, kembali kepada kekasihnya. Karena keteguhan cintanya, dia melakukan penolakan yang halus kepada Salomo di dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 tadi. Salomo sadar,
cintanya benar-benar ditolak. Melihat kondisi sekarang Bapak Mama dan saudara semua, adik-adik semua. Kita hampir menutup tahun 2025 ini dengan kasus HIV di Kota Kupang. Banyak remaja, banyak orang yang terjangkit. Perselingkuhan suami istri di NTT update di lika-liku apa? Lika-liku apa tuh namanya? Lika-liku laki-laki kok. Lika-liku NTT. Tak bongkar semua. Heran-heran kita baca itu benar atau tidak. Ada saya kalau lihat itu senang lihat itu percakapan, komen-komennya unik-unik semua gitu ya. Lucu-lucu kata-kata sendiri, senyum-senyum sendiri. Kok bisa orang bisa tahu gitu ya? Bagaimana dengan kita? Apa kita sudah terjerumus ke sana, setengah terjerumus, atau kita masih aman-aman saja? Mari jujur dengan hati kita. Kita tahu hati kita seperti apa, Tuhan jauh lebih tahu. Mari kita berposisi seperti Daud, katakan pada Tuhan, Tuhan kalau aku sesat, tolong tunjukkan. Sebab siapakah yang mengetahui kesesatan? Tuhan yang tahu, Tuhan yang kenal kita. Dan hari ini, ada juga prediksi di tahun 2026, mungkin soal yang tahu CEO apa di 2026 ini, tapi yang pasti prediksinya ekonomi makin sulit. Tekanan-tekanan makin ada, tekanan di tempat kerja, dan banyak hal yang bisa membuat kita sangat mudah untuk meninggalkan Tuhan. Kita punya banyak alasan untuk tinggalkan Tuhan. Berdasarkan tekanan itu, tapi kita belajar melalui kitab Kidung Agung ini. Dari Sulam katakan kepada Salomo, dengan segala hikmatmu, ketenaranmu, kuasamu, pengaruhmu, kamu tidak bisa membuat saya mencintai engkau. Dunia mau tekan kita dengan cara apapun, mari kita tetap memilih sekali Yesus, tetap Yesus. Karena itu Bapak Mama semua, mari mulai ini setelah kita selesai kebaktian nanti atau kita doa minta ampun pada Tuhan, setelah itu kita buat komitmen, jangan lagi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan lagi kasih alasan keadaan apapun untuk engkau melakukan yang Tuhan tidak berkenan. Gadis Sulam ini punya banyak alasan untuk mencintai Salomo. Sudah dibawa ke istana Salomo, didandani sebagai ratu, tapi dia tetap ani ledodi, saya milik kekasih saya. Kalau kita sudah merasa Tuhan saya tidak bisa tolak lagi, ini sudah tidak bisa lagi Tuhan. Katakan Tuhan, aku milikmu, engkau milikku. Tolong saya di situasi yang sangat sulit seperti ini. Bagaimana dengan Bapak Mama? Kita ingat kita punya janji pernikahan. Kalau sekarang kita tanya ada masih hafal kok? Janji nikah kita. Anak-anak kita semua kita ingat ketika kita datang pada Tuhan, serahkan hidup pada Tuhan, kita dibaptis, bagaimana janji setia kita kepada Tuhan. Ambil waktu sebelum mengakhiri tahun ini, kita ingat kembali semua kisah cinta kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sepanjang 2025. Bagaimana kisah cinta kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan tekanan-tekanan ekonomi atau apapun juga, kita fokus kita hanya kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya. Saya mau katakan kepada Mama saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu negara pun, satu kerajaan pun yang pernah mengutus tentaranya pergi berperang tanpa memperlengkapi tentara itu. Tidak ada. Tidak ada satu presiden, satu raja kerajaan manapun di dunia ini yang mengutus tentaranya pergi berperang tapi tidak memperlengkapi tentaranya. Tidak ada. Kalau Tuhan mengutus kita ke dalam dunia ini, ke dalam panggilan pelayanan kita, kerja kita, Dia sudah, sekali lagi, sudah perlengkapi kita. Ambil waktu tenang dan cari itu di dalam Tuhan. Bagaimana keteguhan cinta kita kepada Tuhan? Mari kita ingat, hal apa yang selama ini sudah menggoda kita dan mau menarik kita meninggalkan janji setia kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua sebagai penutup ini adalah refleksi fiat voluntas tua. Bapak Mama saudara semua, mungkin ya, beta katakan mungkin tapi beta yakin bahwa kita pernah berdoa, jadilah kehendak-Mu. Beta sangat yakin kita pernah katakan itu, mungkin sekali, dua kali, berkali-kali. Mungkin juga kita pernah berdoa, Tuhan angkat masalah ini, Tuhan angkat beban ini, Tuhan angkat penderitaan ini, saya tidak kuat lagi Tuhan. Lalu ketika Tuhan tidak merespon, kita katakan Tuhan tidak peduli saya, Tuhan tidak mengasihi saya.
Bagi beta, kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab dan sebagainya, mungkin karena kita salah berdoa. Apa yang saya maksud dengan kita salah berdoa? Tuhan tidak terlalu tertarik untuk mengubah keadaan kita. Yang Tuhan tertarik adalah mengubah kita melalui keadaan itu. Karena kalau Tuhan mengubah keadaan kita, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kita tidak jadi apa-apa. Bapak bayangkan seorang anak SD, SMP atau SMA, SD lah mungkin lebih pas dia mencerita. Seorang anak SD dapat tugas dari sekolah, PR, dia kerja tidak bisa, orang tua bantu dia kerja, lalu besok kumpul di sekolah, nilai penilai berapa? 100 mungkin. Tapi siapa yang pintar? Orang tua yang pintar, anak tetap bodoh. Tuhan lebih tertarik mengubah kita daripada keadaan kita. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7 firman Tuhan katakan begini. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Karena itu hendaklah kamu dibangun di atas Dia, berakar di atas Dia. Kamu yang dibangun dan berakar, bukan keadaanmu yang berubah. Firman Tuhan tidak katakan kamu telah terima Kristus sebagai Tuhan, maka hendaklah keadaanmu berubah. Kamu bodoh jadi pintar tiba-tiba. Tidak. Kamu sakit jadi sehat tiba-tiba. Tidak. Kamu dibangun di atas Dia. Kamu yang berubah. Melalui keadaan itu, jadi sebenarnya keadaan, kesulitan, masalah, penderitaan adalah anugerah Tuhan bagi kita. Untuk kita bertumbuh. Bapak Mama tentu sangat-sangat sadar, Bapak Mama yang sudah punya anak, yang sudah merawat anak sekian tahun, sadar betul kalau anak itu dimanja, dia akan susah hidupnya. Makanya Bapak Mama sering keras dengan dia mungkin. Kadang-kadang mungkin pukul dengan dia. Dia terlalu banyak main di rumah, lu keluar mandi hujan sana supaya sehat sedikit. Nah, dulu saya punya dosen, dia cerita kalau hujan depan atau kurung di dalam rumah, dia usir, keluar mandi supaya lu sehat, stamina kuat. Bapak Mama mungkin ada pernah naik kapal yang sekarang lagi viral, Dharma Kartika 5. Kalau dia lagi parkir di dermaga, orang terkagum-kagum dengan kapal itu. Tapi Bapak Mama sadar tidak, kapal laut tidak pernah dibuat untuk bersandar di dermaga. Dia dibuat untuk apa? Hajar itu gelombang, hadapi tantangan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk hadapi dunia ini. Bukan diam-diam di kamar, sendiri-sendiri di gereja. Keluar beritakan Injil. Makanya perintah Yesus adalah keluar, pergi. Perintah Allah kepada Abraham, pergi. Bukan duduk diam di situ. Keluar, hadapi hidup ini. Fiat voluntas tua, ini sebuah pernyataan yang muncul dari mulutnya Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 30-an sampai kata ini muncul di ayat 38. Setelah Gabriel mengunjungi Maria dan mereka bercakap-cakap beberapa waktu lamanya, Maria mengucapkan kata ini dalam bahasa Latin, fiat voluntas tua. Jadilah kehendakmu. Ketika Maria katakan jadilah kehendakmu, keadaan tidak berubah. Maria masih bingung, beta hamil, terus dia bicara bagaimana? Laki-laki siapa? Laki-laki siapa? Kita semua tahu risiko kalau orang belum menikah dan saat itu hamil bisa dirajam sampai mati. Maria tidak tahu bagaimana sampaikan kepada Yusuf. Yusuf sendiri berpikir mau ceraikan Maria. Tapi Tuhan yang bekerja di balik itu. Di dalam kebingungan kita Bapak Mama semua, Tuhan bekerja. Bapak Mama pernah nonton acara di panggung? Kita tahu itu semua baik-baik saja, betul kan? Tapi di belakang panggung orang bikin apa? Lari tabrak sana, tabrak sini. Tuhan menyiapkan semua baik. Maria bingung. Tapi yang berubah sekali lagi bukan keadaan, tetapi Marialah yang berubah. Jadi ketika kita berdoa jadilah kehendakmu, Bapak Mama semua, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita katakan jadilah kehendakmu, ingat kita dalam keadaan bahaya. Apa yang bahaya? Egosentris kita, kesombongan kita, keangkuhan kita hancur. Kalau kita katakan jadilah kehendakmu, kita masih sombong, kita hancur-hancuran. Karena bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi.
Maria yang dia tahu cuma satu. Dia tidak tahu bagaimana dia akan hadapi semua keadaan itu, tapi yang dia tahu cuma satu. Allah telah berbicara. Fiat voluntas tua, jadilah kehendak. Ketundukan kita kepada Tuhan. Maukah nanti memasuki tahun yang baru ini, kita sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, jadilah kehendak. Tapi kita katakan jadilah kehendakmu, kita akan mati. Kehendak kita mati. Ego kita mati. Diri kita sendiri mati. Manusia lama kita mati. Kalau itu masih hidup, kita akan diproses hancur-hancuran. Bapak-Bapak semua, saya mau katakan, Tuhan tidak punya plan B. Tuhan hanya punya plan A. Tapi dia sangat kreatif untuk terus ada di plan A-nya. Dia terlalu kreatif untuk bawa dia tetap dalam rencana. Kita mau keluar oleh kiri, oleh kanan, sampai manapun dia tetap akan bawa kita kembali. Dia berhasil bawa kita kembali masuk ke dalam Firdaus. Dia terlalu kreatif. Percayalah pada Tuhan. Bagian penutup kamu semua silakan pemusik WL sehingga ke depan. Mungkin di tahun 2025 ini Bapak Mama semua, saudara, adik-adik, pemuda remaja, mungkin kita pernah mengalami ditinggalkan oleh orang terkasih kita. Kita mungkin kehilangan kerja, kita dikhianati, ditipu, difitnah, ditolak. Dan tidak ada satu orang pun yang mengerti dan peduli pada kita. Mungkin kita alami itu. Dan mungkin juga kita bertanya pada Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau peduli kepadaku? Beta mau katakan kepada kita semua bahwa memang tidak ada orang yang bisa mengerti apa yang kita rasakan. Tidak ada orang yang mungkin orang keluarga kita, saudara kita, orang dekat kita berusaha mengerti, memahami kita, tapi mereka terbatas untuk memahami keadaan kita. Tapi saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, Yesus pernah mengalami semua itu. Dia pernah ditinggalkan oleh orang terkasih. Dia dikhianati oleh orang kepercayaannya. Dia disangkali oleh orang yang dikatakan bahwa di atas batu karang ini akan kubangun gereja. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Dia pernah mengalami semua itu. Dia bergumul sendirian di Taman Getsemani. Dia bilang kepada 3 sahabat terdekatnya yang dipanggil sebagai rasul, berdoa bersama-sama dengan saya 1 jam saja. Tapi mereka tertidur. Dia sendiri bergumul. Dia bilang, saya akan menghadapi maut. Tapi mereka tinggalkan dia. Siapa yang peduli dengan kita? Hanya Yesus yang kenal kita. Dia peduli dengan kita. Kalau Tuhan izinkan berhasil di tahun 2025 ini, jangan sombong. Itu karena Tuhan merangkul Bapak Mama semua. Dia merangkul kita dengan tangan yang tidak kelihatan. Mungkin kita merasa kita sudah hancur 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya dia sedang menolong kita dari hancur 1000 kali. Dia mengerti kita. Mari kita bersyukur kepada dia. Kita berterima kasih. Seperti malam hari ini Bapak Mama semua. Kita tidak lihat matahari. Tapi matahari itu ada. Pada waktunya kita akan melihat dia. Kita tidak lihat langsung matahari itu bulat besar. Tapi dia sisakan cahayanya melalui bulan. Untuk menerangi malam hari. Dia bersama-sama dengan kita. Di dalam kesedihan air mata kita, dia hadir bersama dengan kita. Di awal tadi saya katakan, ketika kita ada dalam dunia ini, Tuhan titipkan waktu dan potensi. Mari kita bersyukur itu dan kita pakai waktu itu dengan potensi yang ada. Di bahasa Indonesia, kita tahu huruf bahasa Indonesia A, B, C, D. B, C, D. Kalau saya sebut B itu birth, D itu death. Di antara birth dan death, lahir dan mati, ada C, choice. Kamu punya pilihan. Antara lahir, birth, dan death, mati, ada pilihan. Tuhan kasih choice kepada kita. Mari kita memilih hidup. Pilihlah kehidupan, maka engkau akan hidup. Sambil kita mengingat siapakah Salomo di tahun 2025 yang sudah berusaha kita menyimpang dari Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan orang-orang seperti Salomo.
Mungkin kalaupun kita tidak bisa menghindar, teguhkan pilihan hatimu kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Tuhan pimpin hidup kita.